Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul menghitung pajak. Bagian pertama, kita akan membahas tentang cara menghitung pajak. Dalam menghitung pajak kita akan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun. Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam satu tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, Anda perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat Anda bekerja selama satu tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Bagian yang kedua, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut ini tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu 54 juta rupiah untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang telah menikah, 54 juta rupiah untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dan PTKP. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Dan PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 30%. Langkah selanjutnya dalam penghitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan presentasi sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPH yang wajib dibayar dalam periode 1 tahun. Contoh pajak perhitungan. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta rupiah. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta rupiah setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya. Yang pertama, hitung penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. Penghasilan bersihnya adalah 100 juta dikurang 2 juta jadi 98 juta. Yang kedua, hitung PTKP-nya, yakni PTKP pribadi ditambah istri ditambah anak, yakni 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Yang ketiga, hitung PKP dengan penghasilan bersih dikurangkan PTKP. Jadi PKP-nya adalah 98 juta dikurang 63 juta, jadilah PKP-nya adalah 35 juta. Yang keempat, hitung pajak PPH-nya dengan PKP dikalikan presentasi PPH. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Jadi PPH-nya adalah 35 juta dikali 5% sama dengan 1.750. Maka PPH yang harus dibayar Aditya selama 1 tahun adalah sebesar 1.750. Bagian kedua, kita akan membahas norma perhitungan pajak. Yang pertama, norma umum atau NPPN. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPH terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
Dasar penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Sebagai landasan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya, antara lain wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Namun dengan syarat memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Objek pajak maupun wajib pajak melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Yang kedua, norma khusus. Norma perhitungan khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum perhitungan penghasilan kena pajak. Norma perhitungan khusus wajib pajak norma khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan menteri. Wajib pajak yang dikenakan norma perhitungan khusus menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 15 adalah: yang pertama, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri; yang kedua, perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri; yang ketiga, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia; dan yang keempat, bentuk perjanjian bangun guna, serah atau build, operate, and transfer atau BOT. Berikut tabel rangkuman tarif PPh pasal 15. Untuk perusahaan penerbangan dalam negeri, dikenakan tarif sebesar 1,8% dikalikan peredaran bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter. Tarif pajak ini bersifat tidak final. Penyetoran dan pelaporannya disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setoran dengan menggunakan SSP dengan KAP 411129 dan KJS 101. Dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, untuk perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan 1,20% dikali peredaran bruto final. Disetorkan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP dengan KAP 411128, KJS 410, dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, untuk perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri dikenakan tarif sebesar 2,64% dikali peredaran bruto, dan tarif ini bersifat final. Disetor oleh pemotong, disetor paling lambat 10 bulan berikutnya. Jika disetor sendiri, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Setoran dengan menggunakan SSP dengan KAP 411128 dan KJS 411 dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia, dikenakan tarif 0,44% dikali nilai ekspor bruto penghasilan neto sama dengan 1% dikali ekspor bruto untuk negara yang mempunyai dengan P3B dengan Indonesia, disesuaikan dengan tarif P3B. Tarif ini bersifat final. Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan paling lambat tanggal 20 berikutnya dengan menggunakan formulir dalam laporan 1 KAP 667 PJ 2001 dan dilampirkan SSP lembar ketiga. Yang kelima, untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak, dikenakan tarif 7% dikali tarif tertinggi pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh dikali total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Berlaku sejak 1 Januari, tarif ini bersifat final. Disetor dengan menggunakan SSP PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, tetapi ada formulir khusus untuk pelaporannya. Bagian ketiga, kita akan membahas tentang cara menghitung pajak dengan norma penghitungan pajak. Pertama, cara menghitung pajak dengan norma umum. Pak Tony adalah agen asuransi dengan domisili tempat tinggal di Surabaya. Pada tahun pajak 2019,
dirinya mendapatkan penghasilan bruto sebesar 300 juta rupiah. Lalu berapa penghasilan netonya? Di sini kita harus melihat presentasi neto dari pekerjaan dan domisili. Jika norma perhitungan penghasilan neto Pak Tony 50%, maka tarif dihitung peredaran penghasilan bruto dikali tarif presentasi NPPN. Penghasilan netonya adalah 300 juta dikali 50%. Jadi penghasilan netonya adalah 150 juta. PPh terutangnya adalah penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yakni 150 juta dikali 15% sama dengan 22.500.000. Cara perhitungan dengan norma khusus. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar 750 juta. Berapa besaran penghasilan neto menurut norma perhitungan khusus? Untuk penghasilan neto dicari dengan penghasilan bruto dikalikan 1,8%. Jadi penghasilan netonya adalah 13.500.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.